Assalamualaikum semua, hai. Hari ini aku mau sharing tentang satu pertanyaan yang lagi agak sering nih ditanyain sama teman-teman aku, yaitu kurikulum homeschooling. Jadi kurikulum apa sih yang aku pakai untuk homeschoolingin anak-anak aku? Buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin aku Vika. Aku seorang homeschooler, peaceful parent educator, dan aku suka berbagi. So, welcome to my channel. Jadi sebenarnya nih kalau ditanya aku tuh pakai kurikulum apa buat homeschoolingin anak-anak aku, itu bingung ya, kurikulum apa ya? Cuman gini, ketika aku bikin kurikulum itu aku berangkat dari baca bukunya Charlotte Mason, dan aku sangat tertarik dengan filosofi dan ide-ide yang dia paparkan di bukunya. Salah satunya itu gini, dia katakan bahwa anak itu perlu pendidikan yang kaya. Kurikulumnya itu harus kaya, beraneka ragam gitu. Karena ilmu itu tuh ibarat makanan buat akal anak-anak kita. Jadi kalau anak kita itu pengen tumbuh dengan akal yang sehat, jadi orang yang bijaksana gitu ya, maka anak itu akalnya perlu diberi makan yang bervariasi, beraneka ragam, dan bergizi. Kayak tubuh kita aja nih, tubuh kita itu kan nggak akan bisa sehat kalau kita cuma makan karbohidrat doang, protein doang, atau lemak doang gitu kan. Jadi makanan untuk tubuh kita aja itu harus seimbang dan bervariasi, dan semakin bervariasi itu kan semakin bagus. Akal anak-anak kita pun juga demikian, semakin bervariasi yang kita hidangkan untuk pendidikan anak-anak kita, maka akal mereka akan tumbuh dengan semakin baik, dan mereka akan tumbuh jadi orang yang semakin bijak. Nah, berangkat dari situ, maka aku yakin bahwa anak itu perlu diekspos dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dari situ tuh aku jadi paham ya sebenarnya kenapa di sekolah itu anak-anak diberi ilmu yang begitu banyak. Dari matematika, bahasa, seni, ilmu pengetahuan alam, sosial, PPKN, dan sebagainya. Oleh karena itu, di homeschooling aku tuh ngerasa jangan sampai aku menghapus mata pelajaran itu. Jadi misalnya nih aku pengen anak-anakku tuh tumbuh jadi anak yang soleh gitu ya. Tapi aku nggak mau anak aku cuma belajar agama doang. Jadi aku juga tetap pengen mereka tuh belajar matematika dengan benar, belajar tentang bahasa, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni, budaya, dan semuanya gitu. Atau misalnya nanti anakku ternyata lebih tertarik ke dunia seni, aku juga nggak pengen akhirnya menghapus mata pelajaran lain. Jadi walaupun dia nanti akan lebih suka di dunia seni ya nggak apa-apa, tapi mereka juga harus tetap terekspos dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kurikulum homeschooling anak-anak aku di rumah itu sebenarnya ya mirip dengan yang akan mereka dapatkan kalau mereka ke sekolah, yang mereka belajar tentang agama, matematika, bahasa, seni, budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan adalah metodenya. Jadi aku pakai metode-metode yang menurut aku itu lebih sesuai dengan visi misi dari pendidikan keluarga aku. Contohnya nih, alih-alih aku fokus bikin anak ngapalin rumus, aku wajibin mereka untuk membaca buku-buku yang bagus, menarasikannya, lalu kita mendiskusikan apa yang sudah dia baca itu. Nah, dari situ akhirnya kita jadi melakukan aneka macam penyesuaian ya, misalnya di matematika. Nah, karena waktu itu aku lagi stay di Singapura, jadi aku coba ke bookstore sana, terus cari, lihat buku matematikanya, dan ternyata iya, aku ngerasa cocok banget, jadilah aku pakai kurikulum matematikanya Singapura. Nah, oke, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang dipelajari sama anak-anakku sehari-hari. Ini aku udah bikin catatannya ya, soalnya banyak. Jadi yang dipelajari sama anak-anakku sehari-hari itu sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, mirip sama yang diajarkan di sekolah. Yang pertama itu ada matematika, terus yang kedua ada sejarah, 3 geografi, 4 Islamic Studies, 5 itu language art, 6 bahasa Indonesia, 7 science, 8 social studies, 9 coding and typing, 10 handicraft, terus foreign language atau bahasa asing, terus physical activities atau olahraga, kemudian ada music studies and picture studies, dan free reading atau baca buku bebas. Semua mata pelajaran itu aku breakdown, aku lihat mana yang dia itu sifatnya drilling dan mana yang sifatnya itu teori sama book reading ya, baca buku dan narasi. Nah, yang sifatnya drilling itu aku bikin sebagai pelajaran harian atau daily studies, yang mana itu meliputi matematika, tilawati atau belajar baca Quran, murojaah, hafalan doa, terus grammar, bahasa Indonesia, bahasa asing, coding, typing, handicraft, olahraga,
sama free reading itu aku bikin jadi daily studies. Nah, kalau yang weekly studies, yang teori sama yang sifatnya itu baca buku dan narasi, itu antara lain ada Islamic Studies, terus sejarah, geografi, literatur, science, social science atau ilmu pengetahuan sosial, music study, sama picture study. Ternyata banyak banget ya mata pelajarannya. Pertanyaan berikutnya, apa nggak kebanyakan? Terus apa jadinya nggak kelamaan sekolahnya? Enggak ya teman-teman, karena kita pakai metode namanya short lesson. Jadi kita nggak spend waktu terlalu lama di masing-masing pelajaran. Mungkin hanya sekitar 5-10 menit aja lah ya. Terutama untuk anak yang masih kelas 1 atau kelas 2, 5-10 menit aja buat ngerjain soal-soal matematika, soal-soal grammar, itu udah cukup banget. Kalau buat anak kelas 3, 4, 5 ya kita bisa tambah sedikit lah, misalnya 10-15 menit itu udah cukup banget buat mereka. Dengan short lesson seperti itu kita menjaga spark-nya. Artinya kita itu menghentikan pelajaran sebelum anak itu ngerasa bosan atau kecapean melakukan pekerjaan itu. Dari pengalaman pribadi juga sih, kalau kita itu spend terlalu banyak waktu di satu pelajaran, nih misalnya nih ngerjain matematika, kalau dikasih waktu sampai 60 menit, itu mereka biasanya udah kecapean, terus udah bosen, dan mereka kehilangan rasa senang untuk ngerjain soal-soal matematika itu. Beda halnya kalau kita cuma spend waktu misalnya maksimal 15 menit dan mereka berhenti di saat mereka masih senang ngerjainnya, maka besok saat disuruh ngerjain lagi, mereka momen terakhir yang diingat adalah rasa senangnya gitu. Nah makanya dengan short lesson seperti itu, kita nggak perlu spend waktu terlalu lama setiap hari untuk belajar. Paling hanya sekitar 3-4 jam aja itu udah mengcover semua mata pelajaran. Terus teknik yang lain juga selain dengan short lesson adalah dengan cara mengkombinasikan setiap mata pelajaran sehingga tidak menggunakan bagian otak yang itu-itu aja. Misalnya gini, kita udah setting anak buat hafalan Quran gitu ya, hafalan surat pendek. Maka setelah hafalan surat pendek itu selesai, jangan forsir otak anak dengan hafalan yang lain dulu. Misalnya seperti hafalan puisi. Kita gunakan otak anak untuk melakukan hal yang lain. Misalnya baca buku, terus bernarasi dan berdiskusi. Kemudian setelah selesai bernarasi, kita gunakan mata pelajaran yang menggunakan bagian otak lain. Misalnya dengan picture study gitu. Jadi semua mata pelajaran itu diramu, dikombinasikan sehingga anak menggunakan belahan otak yang berbeda-beda dan mereka nggak kecapean. Nah itu aja sih teman-teman dari aku tentang kurikulum homeschooling anak-anakku. Jangan lupa like and subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga bisa ngasih insight buat teman-teman yang pengen homeschooling atau sedang mencari referensi kurikulum. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.